مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita untuk istiqamah menegakkan qiyamu Ramadan. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Ini kok paling panjang kelihatannya. Jamaah rahimakumullah. Kata kuncinya adalah kalau kita membaca dengan kacamata takwa, maka definisi bisa berubah. Apa yang orang sering sebut sebagai musibah, kalau ternyata itu justru mendekatkan diri kita kepada takwa Allah, lebih pantas itu disebut sebagai anugerah. Sebaliknya, apa yang awam sering sebut sebagai nikmat atau anugerah, kalau ternyata dengan itu justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah, lebih pantas disebut sebagai musibah. Jadi musibah atau anugerah bukan tergantung kepada berapa materi yang hilang, tergantung kepada seberapa itu mampu mendekatkan diri kepada takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, konteksnya apa? Puasa ini dalam masa pandemi, kalau disyukuri dan dimaknai, mestinya ini mampu melentingkan kualitas takwa kita. Kenapa bisa melentingkan? Karena ada dua faktor yang berpengaruh. Faktor pertama adalah puasa. Kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bertakwa. Yang kedua, musibah itu selalu diakhiri dengan la'allahum yarji'un. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar kau kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Nah, dua faktor ini dalam bahasa matematika disebut X kuadrat. Kurvanya masih ingat? Kurva kuadrat itu logaritmis atau eksponensial. Matematika SMP masih ingat? Kok diam? Kita ini mbien gak iso, saiki lali jangan-jangan. Pokoknya kurvanya itu begini, naik seret gitu. Bukan begini. Artinya situasi ini kalau dimaknai mestinya mampu melejitkan kualitas takwa kita. Tapi sayangnya sering Ustadz dari mimbar ini menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan manfaat puasanya kecuali lapar dan dahaga. Pasti dugaan saya adalah puasanya hanya terpaku kepada ritual tetapi abai terhadap masalah spiritual. Apa itu spiritual? Adalah komitmen atau kompetensi menghadirkan Allah tidak hanya ketika di masjid atau di musola, tidak hanya ketika umroh atau berpuasa, tetapi Allah juga hadir ketika kita bekerja, berkeluarga, di jalan raya, dimanapun kita berada. Allah hadir. Itu spiritual. Sayangnya terkonfirmasi oleh penelitian dua orang profesor dari George Washington University berkebangsaan Pakistan, namanya Hussein Askari dan S. Rahman. Ternyata spiritual umat Islam itu rata-rata rendah. Penelitian itu bertitel How Islamic Are Islamic Countries. Bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam Islam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Metodologinya sederhana, dari Al-Quran dan Sunnah diambil value, nilai Al-Quran yang universal. Islam itu jujur, Islam itu disiplin, profesional, menghargai waktu, Islam itu antri, Islam itu senyum, Islam itu open mind, Islam itu menghargai, ada 100. Lalu dipakai untuk memotret 208 negara. Negara mana yang praktek kesehariannya paling cocok dengan nilai-nilai Quran tadi, lalu di ranking. Rankingnya namanya An Economic Islamicity Index. Yang menarik ternyata ranking yang paling cocok nomor 1 adalah Selandia Baru, nomor 2 Luxembourg, Ireland, Iceland, Denmark, Finland. Indonesia ranking berapa? Indonesia ranking 105. Timur Tengah 80 ke atas, Malaysia ranking 35. Kesimpulannya, umat Islam sedunia lebih suka dengan semarak ibadah ritual untuk kepuasan individual, tetapi kering dan kosong dengan aspek spiritual untuk kemaslahatan sosial, untuk kerja-kerja yang profesional. Contoh, puasa itu ritual, diopeni, mak-mak seminggu sebelum puasa sudah ribut, kulkas harus penuh semuanya. Apa hubungannya kulkas karo poso, ya, tapi begitulah. Bapak-bapak kalau sudah waktunya iktikaf, wis kok santri-santri yo, ya, sobo di masjidan, ngalor ngidul kupluan, jenggote panjang, celonoe cingkrang, gitu, ngalor ngidul sarungan, nggih, kadang lali gak katokan, gitu, kira-kira begitu. Pokoknya santri-santri yo. Selesai puasa tidak ada bekas yang tersisa. Haji umroh ritual. Untuk haji 20 tahun dienteni. Sebelum pandemi, okay, tiap tahun umroh dilakoni. Jutaan orang Indonesia pulang umroh, pulang haji, tapi negeri ini tak pernah sepi dari kasus korupsi. Dan itu terjadi di Departemen Haji. Ritualnya oke, spiritualnya belum oke. Oleh karena itu maka, agar betul-betul ujian pelatihan Ramadan ini bermakna, maka ada 3 hal yang ingin saya tegaskan. Pertama, 3 hal itu adalah wani jaga puasa, wani jogo poso. Pertama adalah jaga niat, yang kedua jaga spirit, yang ketiga jaga kaifiahnya. Apa jaga niat? Niat itu alamat. Alamat itu harus jelas awal, tengah, atau akhir. Kadang alamat puasa ini untuk takwa itu nggak jelas di akhirnya. Di awal jelas, bahkan kita doa berteriak nawaitu sauma hodin an adai, kan begitu ya, jelas. Di tengah mulai melobor, di akhir mulai ngilang, kira-kira begitu. Iya, kalau kita kirim paket dari Surabaya ke Priok misalnya, di sini mending kita tulis alamatnya jelas, lupa kasih laminating, gitu, kena hujan blobor sampai Jakarta tambah kabur, nyampe nggak kira-kira paketnya itu? Nggak nyampe. Sama dengan puasa kita. Puasa ini sarana, address alamatnya adalah takwa. Kalau tidak konsisten, maka sulit akan sampai kepada derajat takwa. Oleh karena itu, kalau mau jujur, sudah berapa kali kita berpuasa? Andaikan perjalanan takwa itu Surabaya, takwa itu ada di Jakarta, kita harus jujur berani mengevaluasi. Kira-kira posisi takwa kita itu sudah di mana? Kalau membuat pemetaan roadmap itu ya, peta kita itu, takwa kita itu sudah sampai Cikampek, masih sampai Cirebon, Semarang, ya, Solo, Madiun, atau jangan-jangan muter di bundaran Waru situ, gitu. Bingung nggak sampai, gitu. Sampai di mana takwa kita? Harus berani mengevaluasi, agar kalau memang hari ini Madiun, tahun depan sampai Solo, berikutnya sampai Semarang, tidak muter-muter di bundaran Waru situ. Boleh tahu gimana cara bisa mengukur di mana posisi takwa kita? Belum bisa. Kalau belum bisa, ada cara yang sederhana. Kata para ulama, orang yang ciri takwanya tinggi adalah orang yang selalu melakukan laku kemuliaan sedemikian rupa sehingga dia selalu merasa siap menghadapi kematian.
Jadi kalau siap mati, takwanya tinggi. Kalau takut mati, maksiatnya yang masih mantap. Nah, setuju? Kalau setuju saya tanya, apakah panjenengan sudah siap menghadapi kematian? Siap? Alhamdulillah. Kalau siap, silahkan panjenengan duluan, enggak apa-apa gitu. Saya tak belakangan saja. Saya suka mengalah yang satu ini. Ini bukan guyonan, tetapi Rasulullah bersabda, ad-daqiyu atau al-qayyisu mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter sak temene pinter bukanlah yang titelnya serenteng, tetapi yang dana nafsahu, ngerekso diri dan amal perbuatannya untuk laku-laku mulia, berorientasi hidup setelah mati. Berorientasi hidup setelah mati. Bapak Ibu yang kami hormati, nah oleh karena itu ayo sekali lagi kita evaluasi ya, umur kita berapa dan di mana posisi takwa kita. Kalau seperti saya ini umur 58, andaikan jatah saya hidup itu 63 seperti Nabi, maka running time sudah mencapai 90%, betul? Kalau waktu kita habiskan sudah 90%, pertanyaannya, takwa kita apakah sudah di angka 90? Atau pundi-pundi amal kita sudah 90%? Kalau masih 40-50, berarti terjadi defisit neraca amal. Ya, takwa sudah waktu sudah 90%, amal kok baru 40%. Nah, oleh karena itu sisa umur yang ada ini ayo kita manfaatkan sebagai intensifikasi umur. Umur boleh pendek tapi intensif dengan cara melaksanakan spirit puasa, yaitu memberi, giving. Karena substansi hidup itu bukan siapa yang terbaik, itu bukan siapa yang terlalu lama di masjid ya sampai nggak pulang-pulang, sampai tidur masjid, bukan ya. Manusia terbaik itulah khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling kontributif, memberi, berbagi, menolong, membantu sesama manusia. Itu substansi hidup. Dan kalau itu kita penuhi, sukses dunia akhirat. Sedikit bercerita, almarhum bapak saya selalu menasehati, "Le, nak, kamu besok kalau hidup di mana saja, sing entengan tulung lian ya nak, ojo perhitungan." Ngertos apa mboten niki? Kok diem? Niki wong desa napa wong kutha asli? Nak, di mana saja yang ringan tangan memberi, jangan transaksional ya nak, kira-kira begitu. Kalau yang kau beri nggak ngerti balas budi, nggak usah risau nak, Allah nggak tidur. Nanti ada orang lain yang digerakkan tangannya oleh Allah untuk menolongmu. Kalau orang lain nggak ada menolongmu, nggak usah risau nak, nanti ada orang lain yang digerakkan tangannya oleh Allah menolong anak cucumu. Yakin? Yakin? Kok nggak yakin kita? Nggak yakin kalau dalili mungkin. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa a'ta, suka memberi, berbagi, menolong, membantu karena takwa, bukan karena siapa-siapa. Kedua, syaratnya wasaddaqa bil husna, yakin akan adanya balasan baik dari Allah, maka fasanuyassiruhu lil yusra, sak tekliwere hidup panjenengan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Saya coba Bapak Ibu semampu saya. Ada orang datang minta tolong, tak tulungi. Ada orang minta nasihat, tak nasihati. Ada orang utang, tak utangi. Nggak punya uang, ya tak semayani gitu. Enteng-entengan. Alhamdulillah hidup saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya rasakan. Anak saya 6, alhamdulillah. Anak 6 itu jadi orang semua ya. Nggak ada yang jadi orang-orangan ya, nggak ada yang jadi orang hutan, jadi orang semua. Ya buktinya teman-teman saya seangkatan reuni SMA, reuni di teknik elektro begitu, takok-takokan. Gimana? Ada yang belum mantu, ada yang baru anak cucu satu, saya mantu sudah 5, cucu sudah hampir 9 gitu. Kan berarti lancar tuh. Lancar kuliahnya, lancar jodohnya, alhamdulillah semua. Karir saya juga dimudahkan oleh Allah, bukan karena pinter saja, tetapi karena memberi.
Ini penting buat anak-anak muda ya, yang sudah orientasinya itu lulu gue. Nah, anak-anak muda adik-adik, sedikit cerita. Saya masuk Surabaya tahun 87 ya, di teknik dari bagian teknik elektrik grup Jawa Pos dengan gaji Rp152.000. Ketika Jawa Pos tak jarak jauh seluruh Indonesia, saya membantu relokasi mesin-mesin, ya, setup, perawatan, macam-macam, nggak lama naik lagi direktur utama Temrina. Umur saya baru 31 tahun. Ya. Di situ kemudian ada pabrik kertas, sister company. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang meminta. Ketika ada tender KPU butuh kertas, saya minta dokumennya, saya masukkan, saya kawal sendiri. Menang 15M, nggak banyak. Saya kasihkan, saya nggak minta apa-apa. Bos denger, anak ini aneh. Bukan bagiannya kok bantu sister company. Dilalah direktur utama bermasalah. Dilalah itu karena adilnya Gusti Allah. Ya, dia diminta merangkap direktur utama Adi Prima. Rangkap lagi direktur utama Power Plant. Rangkap lagi JP Book. Umur saya baru 41 tahun. Jadi karir yang saya peroleh bukan karena cerdas intelektual, tetapi kokoh spiritual. Tegasnya entengan tulung lian, memberi, giving. Bukan karena pinter, tapi kalau goblok ya ndak lah, kira-kira begitu. Jadi spirit memberi ini spirit puasa. Semangat memberi ini semangat puasa, apalagi dalam keadaan banyak orang susah. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darra, ya, memberi, berbagi pada situasi sulit semacam ini, pahalanya juga luar biasa. Monggo kita intensifikasi umur dengan memberi ilmu, waktu, tenaga, kebaikan dan macam-macam. Dan yang ketiga adalah jogo kaifiah. Sudah kita laksanakan, mulai bangun, terawih, sahurnya, subuhnya, duhanya, ngajinya, takjilnya, saya kira tetap dilaksanakan. Tetapi pesan kami, jangan hanya terpaku kepada kaifiah, tetapi monggo kita tertibkan spirit puasa dan niat puasa tadi agar menjadi sempurna. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa na'udzubillaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا